warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina dari Prodi SD Keperawatan Reguler kelas 2B. Di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah keperawatan jiwa dari Pak Nehu yang menjelaskan tentang sistem persyarapan di otak terkait dengan emosi dan respon terhadap stimulus dan hormon yang berkaitan dengan perilaku. Yang pertama yaitu materi tentang sistem persyarapan otak yang berkaitan dengan emosi dan respon terhadap stimulus. Apa itu stimulus? Stimulus adalah rangsangan yang diterima oleh tubuh seperti suara, cahaya, sentuhan, rasa sakit, atau situasi yang dianggap mengancam. Bagaimana otak merespon stimulus? Otak merespon stimulus melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu stimulus diterima melalui rangsangan seperti cahaya, suara, sentuhan, bau, atau rasa sakit diterima oleh alat indera. Kemudian tahap yang kedua yaitu informasi akan dikirim ke otak. Reseptor mengubah stimulus menjadi sinyal saraf yang dikirim melalui neuron menuju otak. Kemudian tahap yang ketiga, otak mengelola informasi. Otak mengenali dan menentukan arti stimulus. Kemudian tahap yang keempat yaitu tubuh menghasilkan respon. Otak mengirimkan perintah melalui sistem saraf sehingga tubuh dapat merespon. Misalnya jantung berdebar, berkeringat, bergerak, atau berbicara. Kemudian tahap yang kelima atau tahap yang terakhir, muncul perilaku atau emosi. Respon dapat berupa takut, senang, marah, menghindar, mendeteksi sesuatu, atau melakukan tindakan tertentu. Contohnya ketika kita melihat ular, mata akan menerima stimulus, kemudian informasi akan dikirimkan ke otak. Amigdala membantu mengenali adanya ancaman. Kemudian hipotalamus mengaktifkan respon tubuh. Denyut jantung dan pernapasan meningkat. Kemudian muncul rasa takut dan keinginan untuk menghindar atau berlari. Kemudian ada bagian otak yang berperan dalam emosi. Ada beberapa bagian otak yang berperan dalam mengatur emosi. Yang pertama itu ada amigdala. Amigdala mengelola emosi seperti takut, marah, dan cemas serta membantu mendeteksi ancaman. Fungsinya mengenali situasi yang berbahaya atau mengancam, memproses rasa takut, marah, dan cemas, mengaktifkan respon tubuh ketika menghadapi bahaya, dan membantu mengingat pengalaman yang berkaitan memiliki muatan emosional. Contohnya ketika kita melihat ular, amigdala dapat mengenali situasi tersebut sebagai ancaman sehingga tubuh menjadi waspada dan muncul rasa takut. Kemudian yang kedua ada hipotalamus. Hipotalamus mengatur respon tubuh terhadap emosi dan stres, termasuk denyut jantung, suhu tubuh, dan respon hormonal. Fungsinya yaitu untuk mengatur respon tubuh terhadap stres, mengatur denyut jantung dan tekanan darah melalui sistem saraf otonom, mengatur suhu tubuh, mengatur rasa lapar dan haus, dan mengatur pelepasan berbagai hormon. Contohnya, saat kita merasa takut, hipotalamus membantu mengaktifkan respon stres sehingga jantung berdebar dan napas menjadi lebih cepat. Kemudian yang ketiga ada hipokampus. Hipokampus berperan dalam memori dan menghubungkan pengalaman dengan emosi. Fungsinya membantu membentuk dan menyimpan memori baru, mengingat pengalaman masa lalu, menghubungkan suatu kejadian dengan konteks emosionalnya, dan membantu membedakan situasi yang aman dan berbahaya berdasarkan pengalaman sebelumnya. Contohnya, jika seseorang pernah mengalami kecelakaan di jalan tertentu, ketika ia melewati tempat tersebut kembali, ia mungkin merasa takut karena memori sebelumnya. Kemudian, yang keempat ada korteks prefrontal. Korteks prefrontal membantu mengontrol emosi, mengambil keputusan, dan mengendalikan perilaku. Contohnya, saat seseorang merasa marah, amigdala dapat memicu emosi tersebut, sedangkan korteks prefrontal membantu orang tersebut menahan diri dan memilih untuk berbicara dengan tenang.
Kemudian yang kelima ada sistem limbik. Sistem limbik bukan satu bagian otak tunggal, tetapi merupakan kelompok beberapa struktur otak yang saling bekerja sama dalam mengatur emosi, motivasi, pembelajaran, dan memori. Beberapa bagian yang berkaitan dengan sistem limbik antara lain ada amigdala, hipokampus, hipotalamus, dan korteks cingulate. Kemudian materi yang kedua yaitu hormon yang berkaitan dengan perilaku. Hormon yang pertama ada hormon dopamin. Hormon dopamin adalah zat kimia dalam tubuh yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf. Dopamin banyak berperan dalam motivasi, rasa senang, penghargaan, pembelajaran, perhatian, dan pengendalian gerakan. Kemudian yang kedua ada hormon serotonin. Hormon serotonin adalah zat kimia yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf. Serotonin berperan penting dalam mengatur suasana hati, emosi, tidur, nafsu makan, dan fungsi pencernaan. Yang ketiga ada hormon oksitosin. Hormon oksitosin adalah hormon yang berperan dalam ikatan emosional, rasa percaya, hubungan sosial, dan kasih sayang. Hormon ini juga penting dalam persalinan dan menyusui. Fungsi utamanya yaitu meningkatkan kedekatan dan kasih sayang, membantu rasa percaya dan hubungan sosial, merangsang kontraksi rahim dan persalinan, dan membantu pengeluaran ASI saat menyusui. Kemudian yang keempat ada hormon kortisol. Hormon kortisol adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal dan berperan penting dalam mengatur respon tubuh terhadap stres. Contohnya, saat kita akan menghadapi ujian, tubuh meningkatkan kortisol sehingga kita menjadi lebih waspada dan siap menghadapi situasi tersebut. Kemudian yang kelima ada hormon adrenalin. Hormon adrenalin adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal dan berperan dalam respon tubuh terhadap situasi bahaya atau stres. Contohnya saat tiba-tiba melihat sesuatu yang menakutkan, adrenalin meningkat sehingga jantung berdebar, napas lebih cepat, dan tubuh menjadi lebih waspada. Kemudian yang keenam ada hormon endorfin. Hormon endorfin adalah zat kimia alami yang diproduksi tubuh dan berfungsi sebagai pereda nyeri alami serta membantu menimbulkan rasa nyaman. Contohnya setelah olahraga, tubuh dapat melepaskan endorfin sehingga terasa lebih rileks dan nyaman. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.